Stefani Putri Data Pangaribuan ingin menjelaskan tentang pengertian karya tulis. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Suatu karya ilmiah dapat dikatakan karya tulis ilmiah apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, isian kajiannya itu berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Kedua, langkah-langkah kegiatannya dijiwai atau menggunakan metode berpikir ilmiah. Ketiga, tampilannya dapat atau sesuai dan memiliki persyaratan sebagai suatu sosok tulisan keilmuan. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tata cara mengkritisi artikel karya ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkritisi karya tulis ilmiah. Pada tahap pengkritisan artikel ilmiah, hal yang terpenting adalah kualitas opini pengkritik atas artikel tersebut. Sebelum mengkritik, ada baiknya kita membaca secara keseluruhan tentang artikel tersebut agar kita mendapat gambaran tentang artikel tersebut. Kemudian barulah baca kembali dan mulailah menganalisis dan mengkritisi artikel tersebut. Pada tahap ini, hal yang terpenting adalah mencatat lembaran tentang poin-poin yang akan dikritisi. Beberapa pertanyaan di bawah ini dapat menjadi acuan dalam mengkritik sebuah artikel ilmiah, antara lain: yang pertama adalah, apakah judul artikel tersebut sesuai dan jelas? Kedua, apakah isi abstrak tergambar dengan spesifik? 3, apakah tujuan penelitian dapat dipaparkan dengan jelas? 4, apakah ide yang diangkat relevan dan penting? 5, apakah desain dan metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wonderaldo Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Wonderaldo Pasaribu. Saya di sini akan menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul ialah suatu topik atau ide yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga itu abstrak. Abstrak ialah ringkasan atau intisari dari sebuah penulisan karya ilmiah. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang yaitu uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoretik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil dari intisari dari pertanyaan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu uraian singkat dan jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian tersebut. Yang keempat, manfaat penelitian, yaitu uraian hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, bab 2, kerangka teori. Yang pertama, landasan teori, yaitu seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan rinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. 2, hipotesis penelitian, yaitu kesimpulan sementara kerangka penelitian seorang peneliti. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, yang bagian-bagiannya terbagi dari: yang pertama, tujuan dasar. Yang kedua,
tempat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tujuan umumnya. Yang keempat, sifat-sifat masalahnya. Yang kelima, dari ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel, yaitu konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Ketiga, populasi sampel dan sampel penelitian, yaitu keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian tersebut. Selanjutnya, 4. Jenis sumber dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Bab 4. Pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Ketiga, pengujian hipotesis, yaitu uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data tersebut dapat mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. 4. Interpretasi hasil pengujian hipotesis. Bab 4. Penutup daftar pustaka. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu ialah kesimpulan atau intisari dari penelitian atau penulisan karya ilmiah tersebut. Saran adalah saran dari peneliti terhadap penulisan karya ilmiah tersebut. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Materi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami.